Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Impact Kids. Hari ini Kakak Tirsa senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Nah, seperti biasa, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang malam. Kami bersyukur karena pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kami bisa menikmati semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukakanlah hati kami Tuhan supaya kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, judul renungan kita pagi hari ini adalah gagal. Wah, siapa di sini yang pernah merasa gagal? Mungkin teman-teman pernah di sekolah ada ulangan nih, terus sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata hasilnya belum memuaskan. Atau mungkin teman-teman juga pernah bermain game, sudah diulang berkali-kali, tapi tidak menang-menang juga. Pasti di antara kita semua pernah merasakan yang namanya gagal. Hari ini Kakak Tirsa punya satu cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Tommy. Suatu hari, Tommy baru pulang dari les basket. Dia bertemu dengan mamahnya dengan wajah yang lesu. Mamahnya bertanya, "Tommy, bagaimana lesmu hari ini? Apakah menyenangkan?" Tommy dengan wajah cemberut hanya bisa menjawab, "Mah, hari ini aku merasa payah," katanya. "Kenapa?" "Iya, tadi aku sedang berusaha menembak bola basket ke arah ring, tapi aku malah terjatuh. Dan waktu aku terjatuh, temanku Niko malah mentertawakan aku. Kenapa sih aku gak bisa nge-shoot bola dengan benar? Kenapa Niko bisa dan dia jago?" Tommy mengeluh seperti itu kepada mamahnya. Kemudian mama Tommy dengan wajah sabar berkata kepada Tommy, "Tommy, yang namanya gagal itu sesuatu yang wajar. Justru dari situ kita bisa belajar untuk jadi lebih baik. Wajar saja kalau Niko lebih bagus. Karena Tommy, kamu baru 1 bulan belajar basket. Sedangkan Niko, dia sudah 3 tahun. Tentu saja dia pasti lebih bagus dari Tommy." Mama Tommy teringat dengan satu ayat dari firman Tuhan, Galatia 6 ayat 9, yang dikatakan, "Jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Kita akan menuai pada waktunya. Jangan menyerah." Jadi, untuk mencapai sesuatu keberhasilan, memang dibutuhkan waktu. Kita harus terus-menerus melakukannya dan jangan menyerah. Lalu, bagaimana jika kita merasa gagal? Tidak masalah teman-teman. Gagal itu hal yang biasa. Tapi kita dapat tetap bersukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita orang berdosa, kita yang harusnya dihukum. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang mati, dan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Dan bukan cuma diselamatkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Seperti dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, "Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Wow, kalau kita anak Allah, kita tidak perlu khawatir soal apapun. Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Dia berkuasa, Dia yang memiliki segala-galanya. Meskipun kita gagal, tapi itu bukan suatu masalah kalau Allah adalah Bapa kita. Nah, teman-teman,
Apakah teman-teman sudah menjadi anak-anak Allah? Kalau belum, apakah teman-teman mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami bisa hidup, kami diselamatkan. Terima kasih karena Tuhan mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan tolong kami, kalau kami mengalami kegagalan, kami mau bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tetap spesial di mata Tuhan. Kami tetap anaknya Tuhan, dan kami tetap disayang Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengingatnya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semoga teman-teman selalu ingat ya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi teman-teman semua. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan pasti Tuhan memberikan sukacita. Meskipun kita gagal, itu bukan masalah. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.